Halo sahabat bahasa, senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi pada kondisi yang berbeda, tapi tetap sehat selalu gitu ya. Dan bersama dengan Pak Latif. Sehat Pak Latif? Alhamdulillah sehat. Perjalanan jauh ya ini Pak tadi? Enggak. Oh enggak. Setengah jam. Setengah jam. Dari mana Pak? Dari Sleman. Dari Sleman, Tonggo, jebol tetangga ya. Dan kesempatan kali ini Pak Latif ini kan sesuatu hal yang luar biasa kalau sebelumnya kita berbicara ataupun bersiniar dengan sosok muda. Kalau ini kan juga sangat muda kan gitu. Karena semangatnya semangat muda. Yang saya kagumi dari Pak Latif ini adalah setiap ketika ada Balai Bahasa memiliki kegiatan selalu memberikan dukungan dengan medianya yang luar biasa dari KR. Betul ya Pak Latif ya? Betul. Nah emang awalnya bagaimana Pak? Kok bisa terjun di dalam dunia media? Kalau dari media memang cita-cita saya kepengen jadi jurnalis. Cita-cita awal kepengen jadi penyair, tapi ya akhirnya kan itu memang berkaitan akhirnya ke jurnalis itu dan sampai saat ini. Oh luar biasa, awalnya pengen jadi penyair. Ya. Oh sama Pak, saya juga dulu pengennya penyair, tapi kesasar jadi penyiar. Mirip ya. Nah, terus kemudian kok awalnya apakah memang terus ada lowongan ikut gitu, atau memang karena saking sukanya sehingga ditarik dan lain sebagainya? Enggak, saya mendatangi media waktu itu Minggu Pagi dan keinginan saya waktu itu memang ke Minggu Pagi, bukan media yang lain. Kenapa? Minggu Pagi itu pitches-nya sangat kuat sekali, sastranya sangat kental. Saya nulis di situ, musiknya juga sangat kuat. Saya nulis, pertama kali saya nulis slang, dibaca langsung, dimuat. Setelah itu disuruh nulis lagi dan akhirnya sampai saat ini masuk di situ. Berarti memang berawal dari sebuah ketertarikan dalam dunia jurnalistik dan akhirnya masuk di Minggu Pagi gitu ya? Iya, di Minggu Pagi. Oke, itu model pemberitaannya bagaimana Pak? Apakah memang semuanya di bidang olahraga kemudian, atau memang jenengan Pak Latif ini di semua aspek? Ya, kalau pada awalnya memang ya, kalau jadi wartawan apapun kita tulis tadi bahwa saya konsen saya memang ke musik dan sastra. Dan sampai saat ini pun saya juga dikenal di kalangan sastra, kesenian, juga musik, juga modeling. Tapi saya juga mengampu di halaman lain seperti halaman olahraga, pertanian, kesehatan, keluarga. Saya juga mengampu halaman itu. Suka nyanyi berarti dong Pak? Apa musik? Ya tetap musik. Oh musik begitu, luar biasa. Terus bagaimana Pak kolaborasi dari Pak Latif ini dari media begitu ya, KR yang namanya luar biasa begitu kan, KR sangat-sangat menjadi terkenal begitu ya di kalangan media. Kemudian kolaborasi panjenengan Pak Latif dengan Balai Bahasa ini bagaimana sebetulnya? Saya kenal dengan Balai Bahasa itu sebenarnya agak terlambat, tahun 2004 saya sudah sering ke sini. Waktu itu ada event bengkel sastra, tiap ada bengkel sastra saya pasti ke sini ngeliput dan berkali-kali. Bahkan saya pernah akan diminta sebagai pemantri, tapi karena waktunya 10 minggu ke depan, nah, jadi saya tolak, saya takut nggak mampu nantinya. Tuh, dan sampai saat ini saya masih berinteraksi dengan Balai Bahasa. Sekitar tahun berapa itu Pak kalau boleh tahu? Kalau awalnya memang 2004 ya. 2004 sudah berkolaborasi dengan Balai gitu ya. Oke, sampai saat ini ya sudah 10 tahun lebih lah Pak ya, 20 tahun ya Pak ya. Sebelum ini saya baru lahir Bapak udah berkolaborasi dengan ini Balai Bahasa. Apa kesan Pak Latif ini dengan Balai Bahasa? Bagi saya Balai Bahasa itu bagi kalangan sastrawan itu sangat penting sekali. Bahwa dulu menjadi acuan karena bahwa untuk kebahasaan, buku-buku, juga untuk dulu kan ada semacam pemilihan buku terbaik, itu sangat dinantikan sama penulis-penulis di Jogja. Makanya kan sangat dekat sekali kan, dan saya sangat mendukung sebetulnya. Tapi kalau untuk saat ini kan sudah itu yang untuk bahasa Indonesia dihilangkan. Saat ini mungkin yang lebih ke bahasa Jawa. Oke, ke bahasa daerah begitu ya. Oke, kalau berkaitan dengan Duta Bahasa, karena alhamdulillah panjenengan pada saat ini kan hadir sebagai narasumber pada kesempatan kali ini di Duta Bahasa. Bagaimana Pak pandangan panjenengan terkait dengan Duta Bahasa sendiri? Ini kedua ya, saya sebagai pemateri. Untuk juri saya sekali pernah juga. Kalau Duta Bahasa itu sama dengan duta-duta di dinas yang lain, dan saya sangat mendukung. Dibanding dengan event yang swasta, ini lebih punya gengsi dan kapabel. Kalau menurut saya, karena memang ada misi yang memang nyata dan betul ya. Kalau di tempat lain kan kadang-kadang cuma mengandalkan cuma kecantikan ini dan ya nggak jelas anunya. Kalau ini kan sangat jelas nantinya tugasnya itu sudah ada.
Dan makanya saya sangat mendukung itu tetap dipertahankan sampai kapanpun selama masih ada dukungannya dari pusat. Oke, berarti memang kapasitas yang sangat luar biasa untuk Balai Bahasa karena bisa ada duta bahasa itu tadi ya Pak ya. Terus bagaimana harapan panjenengan dengan adanya duta bahasa ini? Karena kan satu sisi duta bahasa ini kalau Pak Latif tadi mengatakan ini punya track yang bagus gitu, ataupun sepak terjang yang bagus dan lain sebagainya. Harapan dari panjenengan apa Pak? Ini kalau untuk ke depan ya, sebetulnya teman-teman yang jadi duta bahasa itu lebih publikasinya di up ya. Jadi selama ini mereka cuma ya sebagai semacam kayak pelayan ya, pembantu. Tetapi untuk ke depan bisa mereka itu di up ke media di media manapun ya, supaya nama mereka itu naik gitu. Jadi bahwa ada dampaknya bagi mereka juga. Dengan mereka naik otomatis kan juga Balai Bahasa ikut terangkat juga gitu. Kalau cuma selesai menang lalu aktivitas dalam setahun mereka nggak muncul kan eman-eman kan gitu. Berarti lebih kepada pembuatan konten, kemudian juga bukan konten gitu, ya dimediakan mungkin ada salah satu pesertanya nanti di profil di mana media nggak harus di Kedaulatan Rakyat, bisa dimanapun ditulis di sini otomatis kan akan ngangkat, apalagi yang untuk media online itu kan akan nyantel di Google nama itu kan. Nah, gitu. Dalam artian dimediakan. Apapun kegiatan dari teman-teman duta bahasa itu lebih baiknya dimediakan. Kegiatan teman-teman bahasa juga sama teman-temannya itu sendiri. Artinya bahwa personnya itu profilnya mungkin mbaknya di profil sebagai duta bahasa di situ. Yang tahun ini masnya ini, mas ini semua kalau bisa up semua, naik semua gitu. Istilahnya memberikan branding pribadi, merek diri begitu ya Pak ya. Betul. Misalnya yang ahli di bahasa Inggris ya dinaikkan, tentang aktivitas kan dia. Mereka pasti kan punya prestasi kan di balik keduta bahasaannya itu kan. Betul mungkin Pak. Akademik atau apa, main band atau apa, di situ kan bisa diungkap. Karena duta bahasa sendiri itu harus serba bisa Pak. Misalnya betul. Harus bisa ngameramen. Nah itu juga salah satu dari alumni duta bahasa yang memberikan dukungan untuk Balai Bahasa begitu. Kalau untuk Balai Bahasa sendiri Pak, apa harapan Bapak dengan banyaknya program atau mungkin bisa ditambahkan program ini yang bisa memberikan kesempatan bagi anak muda dan lainnya begitu Bapak? Kalau sejauh ini Balai Bahasa itu apa yang sudah dilakukan sudah sangat komplit dan sudah memenuhi keinginan kami ya, orang-orang sastrawan ya, teman-teman masyarakat biasa. Cuma mungkin ke depan lebih dekat lagi dengan komunitas-komunitas. Kalau boleh tahu ada berapa banyak komunitas yang ada di? Kalau di Jogja sastra itu banyak sekali. Seperti kalau yang berkaitan dengan Balai Bahasa komunitas sastra ada komunitas kutub, jejak imaji, paskuja, banyak sekali kalau di sastra di Jogja itu. Mereka bisa didatangi dan mereka sebenarnya kan juga sudah ke sini juga, itu sudah ada kaitannya dengan, cuma mungkin lebih hubungan itu lebih didekatkan atau sering ketemu lah supaya lebih indah. Lebih indah. Sebagai pungkasan nih Bapak, pesan dari panjenengan untuk para sastrawan ataupun para jurnalis yang memang sedang berupaya bekerja sama dengan seluruh media ataupun memberikan kontribusinya untuk negeri ini. Monggo pesannya apa Pak dari panjenengan? Idealisme itu tetap yang paling tinggi ya, jangan mengacu kepada hal-hal yang lain. Tapi bahwa itu tadi, bahwa kita jangan sampai ditunggangi apapun gitu. Tetap kita harus dengan koridornya kebenaran dan idealisme itu tadi. Insya Allah kalau mengacu kayak gitu semuanya akan aman dan apa yang diinginkan pasti akan tercapai dengan indah dan tidak akan kemana-mana. Intinya seperti kayak gitu Pak. Luar biasa, matur sangat terima kasih Pak Latif yang telah memberikan ilmu dan juga semangat terutama para sastrawan jurnalis yang pada kesempatan kali ini telah berjuang untuk negeri ini. Semoga lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi tentunya di saat-saat yang berbeda dan juga event-event dan kegiatan yang lain yang berbeda. Baik, terima kasih sahabat bahasa, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.